KPK menetapkan Bambang Rudijanto alias Rudi Tanu sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa distribusi bansos beras dalam program Keluarga Harapan atau PKH di tahun 2020. KPK menduga telah terjadi praktek korupsi dalam proses penyaluran yang merugikan negara sekitar 200 miliar rupiah. Kita simak saja videonya ya. Kak Haritanu sah jadi tersangka korupsi bansos. Hari Kamis ini ada kabar yang mengejutkan karena kakak kandung Haritanu bos MNC yaitu Rudi Tanu ditetapkan Bos KPK MNC sebagai tersangka loh. kasus korupsi bansos PKH Kemensos tahun 2020 lalu. Kabar ini terungkap dari penelusuran SIP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Rudi Tanu mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. KPK sendiri sejak 19 Agustus kemarin telah menetapkan 3 individu dan 2 perusahaan sebagai tersangka yang merugikan negara senilai 200 miliar rupiah. Bahkan juga KPK ya, juga telah melarang para 200 miliar, tersangka Wak. bepergian ke luar negeri sejak 12 Agustus kemarin. 200 miliar. Di tahun 2020 itu lagi marak-maraknya COVID ya, orang-orang pada susah, mereka lagi asik korupsi, bayangin aja. Wah, ini gila banget guys. KPK sudah menetapkan Bambang Rudijanto Tanu Sudibyo, kakak Haritanu sebagai tersangka beserta dengan perusahaan keluarga mereka DNR Corporation dalam kasus korupsi beras bansos senilai 200 miliar. Gila. Memang Rakyat gila susah memang. mau dapat bansos jadi makin susah. Betul. Memang yang paling gampang tuh bansos, bukan dapat bansos. Soalnya bansosnya dikorupsi nih. Nah kalau udah begini ini kira-kira ditayangin nggak nih beritanya sama MNC TV nih? Kita tunggu ya, kayaknya Lagi sih enggak kata sih. gue ya, pemerintah ngadain bansos itu supaya rakyat miskin kagak kelaparan, Betul. bukan makin kelagapan. Karena dikorupsi. Aduh. Kita bisa aja nih ke distract karena ada acara bedah rumah di stasiun TV-nya. Ternyata yang perlu dibedah pola pikir dan akhlaknya. Kata gua, rakyat miskin bos dibuat main-mainan. Lagian ya, bansos itu bantuan sosial, bukan bantuan sosialita keluarga Anda gitu betul. loh. Jadi itu dana dari pemerintah ya, dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk keluarga Anda bersosialita, Pak, gitu, Pak. Lagian kalian ini loh udah kaya banget gitu. Iya, masih kurang Udah aja super kan. banget, ngapa sih harus banget begitu? Saking kayanya nih, kita ini tahu keluarga ini kagak mungkin tersentuh yang namanya KPR, kagak mungkin. Ternyata tersentuhnya sama KPK. Buset kata gua. Iya nih, uang kalian tuh udah banyak, kenapa harus makan uang masyarakat miskin yang butuh bantuan? Heran deh. Uang saya banyak, Hmm. banyak sekali deh. Saya nggak perlu ngomong, banyak sekali. Tahu. Betul banyak sekali. Dulu Bentul tuh punya saya, rokok. Terus sudah bagus saya jual. Indomaret dulu punya saya juga, tapi kecepatan jualnya. Tahu nggak itu Grand Plaza? Saya jual juga itu. Terus Park Lane, Casablanca. Satu komplek tuh punya saya dulu, saya jual. Lagi saya jual beli Astra. Astra besar nggak? Besar. Besar kali, Pak. 2001 saya beli RCTI, saya beli langsung 3 TV. RCTI, TVI sama Global TV. Pernah tahu Indovision enggak? Saya beli Indovision 2001 juga. Westin Hotel Bali. Saya beli sebagian 2021. Westin Hotel Bali. Terus tahu Plaza Indonesia. Saya beli sebagian Plaza Indonesia juga. Ada granite-nya. Termasuk ini, MNC Tower yang saya tempati. Jadi bisa dibandingkan betapa banyaknya uang saya. Dia borong semua di tahun 2021 setelah bantuan sosial itu di tahun 2020. Kalian pikir aja ya. 4 orang dicekal KPK ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras dalam program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020. Salah satunya adalah Komisaris Utama PT Dusni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanu Sudibyo yang merupakan kakak dari Hari Tanu Sudibyo. Sementara 3 lainnya yakni Direktur Operasional DNR Logistik tahun 2021-2024 Herito, Direktur DNR Logistik 2018-2022 Kanisius Jerry Tanker, dan staf ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Edi Suharto. Udah tangkap aja sih, KPK juga udah telah jelas ini. menetapkan 5 tersangka terkait kasus ini dengan kerugian negara ditaksir mencapai 200 miliar rupiah. Ini sebelum kejadian ya, Dalam ternyata setelah proses diikut penyidikan ini 500 KPK miliar. kemudian melakukan larangan bepergian ke luar negeri atau cegah ke luar negeri kepada 4 orang. KPK juga sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan 2 korporasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pihak-pihak Memang yang ya, kalau korupsi ini ditetapkan pasti bergerombol. sebagai tersangka
kami belum bisa sebutkan. Di mana nih Mas Sewa? Salsa Denmark Mas Sewa. dan si Jerwan Polin. Kok nggak berisik sini? 200 miliar bansos beras buat rakyat miskin malah nyangkut di keluarga Tanu. KPK resmi menetapkan Bambang Rudijanto Tanoe Sudibjo, kakak Heri Tanu, sebagai tersangka plus perusahaan keluarganya. Lucu ya, rakyat ngantri bansos demi bisa makan, sementara keluarga elit mainin duit bansos kayak bisnis pribadi. Beras buat perut orang kecil berubah jadi cuan 200 miliar. Makin jelas kan siapa yang kenyang, siapa yang kelaparan. Yang kenyang yang di atas, pejabat kita, yang kelaparan yang di bawah, seperti kita masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial seperti beras dan makanan lainnya, tapi dimakan oleh pejabat-pejabat kita yang sudah kaya raya dari lahir bahkan ya. Kemarin geger korupsi kuota haji, sekarang keluar lagi korupsi bansos. Ini memang Pak Prabowo harus diacungi jempol sih. Sebenarnya aku juga bukan maksudnya pro ke Pak Prabowo atau pro ke siapapun. Yang penting kalau Indonesia ini bagus-bagus aja, aku setuju aja sih. Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Semoga ya Pak ya. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang, 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan ini ya, rawan dikorupsi. Berantas di aja Pak. antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Langsung aja ke rakyatnya Pak, nggak usah lewat pejabat gitu. Kalau lewat pejabat itu pasti larinya kemana-mana, masuk rekening mereka gitu. Langsung aja ke rakyatnya langsung gitu Pak. Ya, cari yang amanah. Jadi yang di DPR itu sebenarnya kecil saja, sehingga nggak ada gunanya kalau hanya nanti yang DPR ditertibkan. Nggak, harus ditertibkan semua. Oh iya betul sih. Lubang-lubang korupsi. Dan Pak Prabowo tahu di mana lubang-lubang korupsi itu, karena Pak Prabowo sudah menulis itu, lubang-lubang korupsi itu di dalam bukunya Pak Prabowo yang wajib dibaca oleh setiap pejabat. Ya, judulnya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Tahu Pak Prabowo bahwa DPR itu hanya pinat saja sebenarnya, tapi sebagai pemicu is okay. Tapi kalau bicara pemborosan itu lebih banyak di luar DPR sebenarnya. Oh, jadi memang di luar DPR pun juga banyak, DPR pun juga ada gitu ya yang nyeleweng gitu ya. Indonesia ini negara kaya. Yang menyusahkan tuh pejabat-pejabat yang suka korupsi, makan uang rakyat. Jadi Indonesia tuh banyak orang susah, cari kerja susah, makan susah. Banyak orang kelaparan. Percaya sama Pak Prabowo, semoga kasus korupsi di Indonesia ini segera diberantas. Kalau bisa segera dikasih hukuman yang setimpal, seberat-beratnya. Karena ini sangat merugikan negara kita.